berganti. Guru mendidik berbagi ilmu, meski teknologi manjakan muridmu. Cerita kisah guru di masa kini, guru digugu dan ditiru saat zaman teknologi belum maju. Guru sejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang guru. Gimana kabarnya? Baik. Baik ini seperti apa? Baik sekali. Baik sekali. Oke, sebagaimana yang Ibu sampaikan sebelumnya ya, kemarin kan Ibu memang sampaikan kepada kalian ya bahwa hari ini kita akan membuat pemaparan budaya positif di lingkungan kelas kita. Karena sebelumnya kan kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas nanti ini kita akan lahirkan menjadi keyakinan kelas. Ini itu fotonya siapa itu? Fotonya Ibu Guru ya. Dan kok ya sama sebentar? Kenapa ya semua? Kenapa kayak kurang semangat semua? Boleh berdiri? Berdiri dulu ya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Rafa berdiri dulu sayang ya. Coba kita main hip hip hura dulu ya, supaya semuanya kembali tenaganya. Ya, hip hip hap hip hip hap hura. Fokus ya, fokus semua. Boleh? Mulai. Ini tak konsentrasi. Mulai. Hip ha hip. Hati-hati. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, duduk kembali. Nah, kembali yang Ibu tanyakan tadi, ini lebih nyaman Ibu pakai mic atau tidak? Pakai. Oke, boleh. Berarti suaranya Ibu kurang keras ya. Oke, peraturan. Apakah yang dimaksud dengan peraturan? Ada yang oh iya, boleh. Pakai mic. Peraturan boleh berdiri. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat yang dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Oke, yang lain dengar. Boleh ulangi, yang lain masih bengong, dia bingung. Peraturan adalah apa sayang? Coba nak. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok masyarakat dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Aplaus dong. Tadi ada apa Ranta? Lanjut ya. Lanjut boleh. Kita lihat. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok. Mengikat, sifatnya mengikat sayang ya. Mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali sebagai remote control peraturan. Bayangkan kalau misalnya di sekolah kita tidak ada aturan. Bisa tidak kalian semua tertib? Nanti kita jawab itu. Ya, Ibu ulangi, ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Kalau di sini warga sekolah ya, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima sesuai dengan norma. Ya, lanjut. Adakah aturan di sekolah kita? Ada. Kalau misalnya Ibu tanyakan kira-kira aturannya seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan? Berperilaku sopan santun. Berperilaku sopan santun. Ada lagi? Tepat waktu. Ada lagi? Berpakaian
Yang sopan itu semua aturan ya. Aturan, iya. Kita lanjut. Yang sebelah sana kenapa tidak ada suaranya dari tadi? Malu-malu. Nah ini kita lanjut kepada dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kan sebelumnya pernah kita buat ya? Iya. Coba yang mana kesepakatan kelas? Oke, coba perhatikan kesepakatan kelas yang kita buat. Ini kesepakatan kelas kita buat bersama ya? Coba yang pertama, coba siapa yang bisa bacakan? Saya hadir di kelas 15 menit sebelum jam pelajaran. Hadir di kelas 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ini dilakukan tidak kemarin? Ya. Sebelum selalu dilakukan ya? Oke. Kemudian yang kedua? Yang kedua siapa yang bisa bacakan? Piket kelas dilakukan lebih awal. Piket kelas dilakukan Lebih awal. lebih awal. Ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, coba Safa Asma ya. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam sekolah. Wajib, betul sekali, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam sekolah. Pakaian yang kalian gunakan sekarang ini seragam sekolah tidak? Seragam. Kan cantik kan, yang namanya seragam tidak berbeda-beda bajunya, ya. Lanjut yang keempat, apa nak? Berperilaku sopan. Suara dari mana itu? Iya, coba Rafa. Yang keempat, apa Rafa? Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Nggak boleh baku ejek-ejek, tidak boleh membuli, karena sekolah kita anti bully ya. Yang terakhir, ibu ingin dengar suara dari sana. Siapa perwakilan dari sana? Ayo dong ngomong. Jangan-jangan ini kesepakatan kelas yang kemarin kita buat, yang ujung sana nggak sepakat. Sepakat atau tidak itu kemarin? Sepakat ya. Coba. Apa? Yang terakhir nak? Setiap siswa diharapkan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Itu. Setiap siswa diharapkan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang namanya aktif sayang, ya, yang namanya aktif nak. Kalau seperti ini ibu tanya ya kalian jawablah. Kalau misalnya ibu kita ingin belajar penjumlahan misalnya, ya, pada saat kita belajar penjumlahan, kalian memang sudah aktif di situ. Kalian sudah ada kosakatanya memang di dalam ya, seperti itu. Boleh? Oke. Nah, ini kesepakatan kelas yang kita sepakati sebelumnya. Nah, ini ibu tampilkan, ada slide-nya ya. Oke. Nah, kesepakatan kelas ini sebelumnya memang kita selalu lakukan. Tapi ibu bertanya dulu, kalian lakukan kesepakatan kelas ini, kalian ikhlas tidak melakukannya? Ikhlas. Sadar tidak melakukannya? Sadar. Yakin tidak hal itu baik atau tidak? Yakin. Yakin sekali. Nah, itulah yang melahirkan keyakinan. Ya, keyakinan adalah suatu bentuk kepercayaan yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan masing-masing, ya, dalam memecahkan masalah. Betul. Nah, keyakinan keras adalah apa itu? Pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas adalah, ini saya simpan aja ya. Kayaknya suaranya ibu sampai sana ya, sampai semua. Nggak usah pakai begini ya. Keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Nah, ibu tanya dulu, yang negatif itu seperti apa? Jangan, ya. Apa lagi? Kalimat-kalimat negatif. Wah, jangan sampai itu tidak tahu. Berbicara kotor. Berbicara kotor itu yang negatif seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari kesepakatan kelas ini kita akan lahirkan keyakinan kelas yang mengandung pernyataan yang mengandung
Jadi ibu bagikan ini post-itnya kepada kalian semua anak ya. Kalian tulis di situ apa-apa keyakinan kelas yang dilahirkan dari kesepakatan kelas kita. Boleh ditambah kalau misalnya kalian merasa bahwa ini masih kurang kan? Masih. Apanya yang kurang? Coba. Apa coba? Wajib memakai 4 kata. 4 kata apa itu? Permisi, minta tolong, salam, terima kasih. Terima kasih. Katanya boleh ya? Apres dan temannya ini jadi ini namanya budaya positif. Berarti kita membiasakan hal-hal positif itu jadi diterapkan dalam kehidupan kita, terutama di lingkungan sekolah. Katanya tadi temannya Ayla, tambahkan wajib menggunakan 4 kata tadi. Katanya tadi yang pertama apa Ayla ulangi supaya temannya dengar. Minta tolong, salam, maaf, permisi. Katanya minta tolong, salam, maaf, permisi. Yang mana tempat-tempatnya digunakan pada saat apa? Kalau minta tolong pada saat apa? Butuh bantuan. Pada saat kita membutuhkan bantuan. Jangan langsung saja misalnya kita maksa. Sementara kan yang membutuhkan kan kita. Gunakanlah bahasa yang positif, meminta tolong. Selanjutnya apa tadi? maaf. Apa boleh? Apa dulu? Maaf dulu. Ya maaf dilakukan pada saat kita melakukan kesalahan. Karena masing-masing dari diri kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi maaf itu tidak asal maaf saja ya. Ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Ketika kita mengaku bahwa perbuatan kita salah, kita meminta maaf dengan tulus terhadap orang ya. Yang selanjutnya apa tadi? Terima kasih. Pada saat apa terima kasih? Pada saat sudah dibantu. Jangan sampai dikatakan tidak tahu terima kasih. Ya. Yang terakhir apa? Permisi. Kalau dalam budaya kita permisi itu apa namanya? Tabe. Memberi salam katanya tabe. Kalau misalnya lewat di depannya orang, tabe. Nah ini boleh kalian tuliskan di sini ya? Masih ada ya? Masih ada idenya? Tulis di sini keyakinan kelas kita. Pilih yang mana? Yang hijau boleh. Tuliskan ya. Hijau juga. Ini hijau juga. Berarti pecinta hijau ya. Depan. Kuning. Kita mau kuning. Sampai cantik apa hijau nah? Hijau boleh. Tuliskan lah ya, dituliskan. Nanti kita akan mulai ini menjadi keyakinan kelas kita ya. Kabila? Kuning. Good morning, selamat pagi. Warna kuning memikat hati. Kuning. Kalau Rama, kuning, hijau. Hijau biasanya melambangkan apa Rama? Kehidupan. Masa kuning? Apa nak? Kuning atau hijau? Hijau. Tulis ya, tulis keyakinan kelas kita. Apa? Nanti kasih salah ya. Ditulis nak, ditulis keyakinan kelas yang dari ini dilahirkan dari kesepakatan kelas kita. Kalau misalnya di situ kalian masih merasa kurang, ada yang perlu ditambahkan. Tapi ingat ya, keyakinan kelas ini akan kita pakai selanjutnya seterusnya ya.
Berperilaku sopan santun dan saling menghargai ketika temannya bicara, yang lain harus mendengarkan. Katanya tadi, aturan katanya saya kira katanya tadi aturan itu yang sudah ada memang di sekolah dan harus dipatuhi. Sekarang kalau kesepakatan yang kita buat, siapa yang kita buat di sini dalam artian siapa di sini? Siapa? Ibu guru sendiri yang buat kesepakatan ini? Murid dan berarti kita kerjasama ya. Kalian dilibatkan tidak dalam membuat kesepakatan kelas? Dilibatkan, sangat dilibatkan malah ya. Ini kayaknya ide sekalian semua ya. Kalau aturan kalian dilibatkan tidak? Waktu membuat aturan sekolah? Tidak dilibatkan. Berarti dia bersifat sepihak ya. Aturan bersifat sepihak ya. Kalau kesepakatan ada kerjasama di dalamnya ya, seperti itu nak ya. Oke, nah dari kesepakatan ini lahirlah keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai universal, yang mengandung nilai-nilai positif ya. Seperti itu. Boleh lanjutkan, sudah ada yang selesai? Kalau sudah selesai boleh ditempel di sana. Ayo, jangan bertabrakan. Enggak. Kalau mau diisi banyak juga boleh. Nanti ibu mau lihat. Bu. Boleh. Kecilnya. Ibu bisa baca. Bisa. Kayaknya ini pasukan hijau yang duluan maju ini. Sudah ada 4. Yang lain boleh tempel di sini nak. Tempel mau kalian. Tempel sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Tidak apa-apa. Masih ada? Berarti kalian semua sudah paham sebenarnya nilai-nilai kebajikan. Masih ada anak? Siapa yang belum nak? Boleh lebih ya, nanti kita ngomong sama-sama. Yang jelasnya semua mengandung nilai-nilai kebajikan. Dengan menggunakan kalimat positif. Kenapa bukan? Sudah selesai semua? Siapa yang belum? Rahmat sudah? Rahmat sudah? Tempel. Ini sudah di sini. Sudah. Tempel di atas lah. Masih ada? Masih ada nak? Sudah atas semua wakili semua di atas. Siapa? Oh, Reski belum ya? Reski. Apa ya, pinjam kelas apa yang Reski ingin tonjolkan? Menjaga. Apa? Hah? Boleh sudah. Jangan perkataan berarti tidak menyinggung teman gitu ya? Iya. Oke. Reski menjaga perkataan. Masih ada? Sudah. Masih ada. Yang tadi kalian sebutkan itu tentang 5S sudah ya? Oke. Siapa yang membantu ibu baca? Ada yang membantu ibu baca di sini? Aspira.
Ya. Saling menghargai dan saling menghormati antara sesama teman dan kepada semua guru, serta memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Jadi saling menghargai, ya, saling menghargai dan menghormati sesama teman dan Guru, serta memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Masya Allah, ini mengandung nilai kebajikan juga ya. Ada lagi gambar love-love-nya, ibu suka. Selanjutnya, coba Membiasakan 4 kata wajib: permisi, minta tolong, maaf, dan terima kasih. Oke, 4 kata wajib. Itu kalian bisa itu terapkan nanti? Bisa. Oke. Selanjutnya, Membiasakan 5S: salam, sopan, santun, sapa, dan senyum. di sini semua tahu tersenyum? Tahu? Mana senyum manisnya? Tidak ada. Masa enggak ada? Senyum manis, ya. Kalau Rafa yang senyum pahit. Oke, lanjut. Berbicara dengan menggunakan kata sopan, Berbicara dengan menggunakan kata sopan. sopan kepada guru dan teman. Sopan kepada guru dan teman. Lanjut. Masih sanggup baca? Oke. Menerapkan norma yang baik. Menerapkan norma yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Oke. Ini menerapkan norma yang mana. Menerapkan norma yang baik. Ini siapa yang tulis ini? Siapa? Menerapkan norma. Usnan. Ya. Mantap. Lanjut. Kesepakatan kelas membuat lebih tertib. Membuat lebih tertib. Lanjut. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Boleh. Luar biasa. Lanjut. Tidak berbicara kotor dan sopan ke guru. Tidak bicara. Masya Allah. Lanjut. Menerapkan perilaku yang baik. Menghargai orang lain, menghormati guru, dan menjaga sopan santun. Ya. Lanjut. Saling menghargai, tidak saling membuli. Mengikuti Peraturan kelas. peraturan kelas lainnya kan. Berperilaku sopan dan menjaga perkataan dan mengikuti peraturan kelas. Oke, di sini Menjaga perkataan. menjaga lisan. Boleh aplaus dong untuk kita semua. Terima kasih, Sakura. Nah, coba perhatikan anak. Yang kalian tuliskan seperti ini, yang di atas ini, ya, kurang lebih yang mengandung di dalam situ ya kesepakatan kelas. Cuma ada tambahannya tentang 4 kata wajib itu dengan 5S yang sebenarnya kita telah terapkan ya, cuma tidak dituangkan di sini. Jadi ini nanti kita akan ramu dia, kita akan ramu bersama-sama kita ramu, kemudian kita lahirkan keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas kita tempel di sini saja ya. Jadi kesepakatan kelas kita kita ganti menjadi keyakinan kelas saja nak ya. Dan itu yang akan kita terapkan ke depannya. Siap semuanya? Siap. Boleh? Boleh. Mana senyum manisnya? Hari ini bahagia tidak? Bahagia. Bahagia ya. Tetap semangat kan? Tetap saja membuat keyakinan kelas ini. Tidak ya? Tidak. Dengan semangat hati kelas ya. Karena keyakinan itu tidak bisa lahir dari keterpaksaan. Itu harus dari kesadaran mental kalian semua. Jadi ketika kalian sudah bertekad untuk melakukan hal yang positif, maka itulah yang terjadi. Ingat, perbuatan yang kecil saja. Jangan malu melakukan hal-hal yang sederhana, ya. Yang penting itu bermanfaat karena kualitas kita sebagai manusia itu ditentukan dari seberapa manfaat kita menjadi manusia. Nah, ketika kalian bangun tidur, coba, ketika kalian bangun tidur, kalian beraktivitas, ya. Lakukan ini ya. Ketika kalian bangun tidur, kalian beraktivitas. Setelah selesai beraktivitas semua pada saat malam menjelang tidur, kalian berpikir kira-kira apa manfaat saya tadi, kegiatan apa yang saya lakukan tadi yang bermanfaat untuk orang lain, yang bermanfaat untuk lingkungan saya, ya seperti itu nak ya. Oke, yang terakhir yang ibu mau sampaikan kepada kalian, coba perhatikan semua. Yang terakhir yang ingin ibu sampaikan, selama kalian
diberi kelengkapan orang tua. Berarti bersyukur punya orang tua ya. Ya, luar biasa. Jadi kita tetap bersyukur punya orang tua ya. Kita tidak akan bisa seperti ini kalau tanpa dukungan dari orang tua kita ya. Ya, sayang sama orang tuanya semua ya. Bentuk sayang kalian kepada orang tua kalian, bentuk syukur kalian kepada orang tua kalian, bentuk rasa syukur kita kepada orang tua kita buktikan bahwa kita adalah anak yang baik ya. Kemudian pernah tidak kalian berterima kasih pada diri kalian? Pernah. Ya, terima kasih mata ya, terima kasih mata karena dengan kamu ya, dengan kamu saya bisa melihat yang baik-baik. Terima kasih badan karena kamu sehat maka saya bisa beraktivitas ya. Terima kasih mulut karena bisa berbicara dan mengontrol. Terima kasih akal ya, terima kasih. Itu rasa syukur kita semua ya. Oke semuanya? Oke? Sudah? Ada yang mau ngomong? Tidak ada? Tidak ada. Jadi keyakinan kelasnya nanti kita ramu ya. Kita ramu, kita tempel ya. Boleh? Masih ada yang ngomong? Sebelah sini? Tidak ada. Ibu tutup ya? Ibu tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Hai, assalamualaikum. Kami dari kelas 7 SMP kelas 12 Sarudu akan menerapkan keyakinan kelas yang telah kami buat. Bye. Sudah deh. Ini tantangan yang harus dihadapi, tak seperti guru di masa lalu, menjadi sumber ilmu nomor 1. Guru digugu dan ditiru saat zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Nah, untuk pembukaan marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap untuk berdiri. Kalau sudah menyanyi putar. Selanjutnya modul 1.4 tentang budaya positif CGP Angkatan
SY Faisa Ki SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Kepada hadirin dipersilakan untuk duduk. Terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 02 Sarudu, Ibu Hasirana Sari SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 02 Sarudu, Pak Ibrahim SPD. Yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha SMPN 02 Sarudu, Pak Hanafi SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu staf Dewan Guru SMPN 02 Sarudu. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa tak henti-hentinya kita panjatkan atas limpahan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa loyo semua Bapak Ibu? Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 02 Sarudu, Ibu Hasirana Sari SPD. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 02 Sarudu, Bapak Ibrahim SPDI. Yang terhormat Bapak Kepala Tata Usaha SMPN 02 Sarudu, Bapak Hanafi SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu staf dan Dewan Guru SMPN 02 Sarudu. Hamdan wa syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas, terutama aktivitas saat ini yaitu desiminasi aksi nyata budaya positif yang kedepannya insya Allah 1 jam ke depan saya akan bahas. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Bapak Ibu sekalian, ini sepintas salam assalamualaikum, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, tujuan saya ya setiap segala sesuatunya itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan desiminasi ini yang pertama yaitu merupakan salah satu tugas untuk menyelesaikan aksi nyata modul 1.4. Kemudian yang kedua, berbagi ilmu yang saya dapat selama pendidikan guru penggerak ini. Ya, selama pendidikan guru penggerak ini kurang lebih 1 bulan saya dapatkan, saya mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 tentang budaya positif akan saya tumpahkan di sini secara singkat kurang lebih 1 jam. Kemudian menumbuhkan kerjasama dengan rekan sejawat, kolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya bersyukur sekali karena selama ini dukungan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah selama pendidikan ini. Saya juga merasa bahagia karena bisa berbagi ilmu, karena di guru penggerak ini Bapak Ibu terlalu banyak ilmu yang bisa kita
dalamnya. Terkhusus untuk budaya positif ini, saya jadi menyadari ternyata selama ini sebagai seorang guru saya masih banyak kekurangan. Ya, saya masih banyak kekurangan. Spirit-spirit inspirasi muncul di dalam, yang itu yang saya ingin bagi kepada teman-teman juga. Selanjutnya agenda hari ini tadi sudah dibuka oleh Ibu moderator, pembukaan, kemudian pemahaman konsep, refleksi dan penutup. Tujuan pendidikan. Ya, budaya positif itu selaras dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan adalah menuntun, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kata kuncinya guru itu menuntun. Ketika muncul kata menuntun, apa yang muncul di benaknya teman-teman sekalian? Halo? Mengarahkan. Mengarahkan. Ada lagi? Menunjuk. Membimbing. Ada lagi? Mengarahkan, membimbing. Ada lagi? Kata menuntun. Mengajar, betul. Masih ada? Mengajak. Masya Allah. Ada lagi? Pak Asep, ada Pak Asep. Apa kata menuntun bagi Pak Asep? Menggandeng. Menggandeng. Mendidik. Membantu. Masih ada? Bu Atri ada? Mengarahkan. Iya. Saya rasa kita semua paham. Istilah kata menuntun berarti kita dengan kata lain kita hanya mengarahkan, ya, kita hanya mengarahkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan kodratnya. Kodrat di sini ada dua, ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yaitu bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri dari dalam diri anak sendiri. Sementara kodrat zaman yang ini yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jangan dipikir kita waktu sekolah dulu kan ada sempat teman-teman kita saling sharing, ya. Kenapa ya waktu kita sekolah dulu kayak takut sama guru, ya. Kalau mau bicara sama guru, kalau misalnya ketemu sama guru, kalau bisa kita lewat jalan lain, kita lewat jalan lain. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang kalau ketemu sama guru, hai. Seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas nanti tentang posisi kontrol itu. Ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. Nah, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu adalah benih. Jadi ada semua anak-anak istimewa. Ya, saya rasa kita sepakat dulu, ya, semua anak istimewa. Atau ada yang tidak istimewa? Istimewa semua, ya? Ya, sepakat semua anak-anak istimewa. Cuma ada anak yang akan tumbuh menjadi jagung, akan diibaratkan kalau tanaman, ya, akan tumbuh menjadi jagung, akan tumbuh menjadi padi. Nah, ini kita sebagai guru yang makna kata menuntun di sini, menuntun, kita tidak bisa memaksakan bibit jagung tumbuh jadi padi. Bibit padi tumbuh jadi pohon kelapa contohnya. Kita menuntun di situ, kita arahkan dia sesuai dengan kodratnya. Lanjut, ya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kritis, bijaksana, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul. Nah, konsep utama dari budaya positif di sini selama 1 bulan lebih saya pelajari Bapak Ibu di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ya.
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Boleh? Pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Ya, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Halo. Hukumannya bagaimana dulu ini? Oh, hukuman tergantung ya. Tergantung hukumannya. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Pak Eka? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa Ya? juga. Bisa. Kalau masih loyo-loyo nanti saya kasih ice breaking lagi ini. Perlu ice breaking? Tidak, semangat Ji. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa? Setuju atau sepakat atau tidak? Yang katakan sepakat? Yang katakan tidak sepakat? Terus yang lain? 50-50. Saya ulang ya, 50-50 ya. Yang katakan sepakat hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pabe. Oke. Yang katakan tidak sepakat. Hukuman berupa apa dulu? Oh ya, jadi kalau misalnya ini sini hukuman secara umum, Ibu Kepsek. Hukuman secara umum di sini, ya. Oh ya ya. Oh, ada jenis-jenis hukuman berat, hukuman ringan. Oke. Oh, di sini secara umum. Ada apakah itu Kalau fisik tidak setuju. hukuman berupa disuruh ini kah? Apakah Membersihkan hukuman sampah. dalam bentuk fisik kah? Seperti itu Itu kah? yang bentuk fisik yang kita angkat. Oh ya ya ya. Hukumannya apa sih? Ya. Kalau Pak Jarno setuju. Jadi bagaimana Pak Jarno, setuju? Oh ya, kalau menurut Ibu Kepsek tadi kalau hukuman dalam bentuk hukumannya. membersihkan seperti itu ya Bu Kepsek ya. Hukuman dalam bentuk membersihkan itu mendisiplinkan anak. Oke, kalau hukuman dalam bentuk hukuman fisik kata Pak Asep tadi itu dilarang keras. Dilarang Begitu ya keras, Pak Asep ya? ya. Berarti tergantung jenis hukumannya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif yang seperti yang Ibu Kepsek tadi singgung. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, Sepakat setuju. atau tidak sepakat? Setuju. Yang sepakat berapa orang? 3.000 orang. Yang tidak sepakat? Yang tidak sepakat 1.000 orang. Ya, ya. Nggak ada yang bilang tergantung di sini. Nggak ada. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Ingat. Kayaknya Pak Jarno tidak sepakat, kurang sepakat karena begini. Kan ini penghargaan ya, bukan Ya. semisal. Boleh pakai mic ke anu. Penghargaan berupa apa? Apakah berupa disanjung-sanjung atau dikasih berupa barang? Jadi ini tergantung, Bu. Tergantung. Tergantung lagi Bu. Di sini tergantung penghargaan karena ada Dikasih aplaus. aturan bahwa Iya. memberikan suatu penghargaan berupa barang kepada guru itu dari guru ke siswa tidak boleh. Ada seperti itu peraturannya. Kemudian kalau memberikan sejenis apresiasi ya, itu insya Allah boleh. Apresiasi dalam bentuk, coba bisa lebih spesifik dalam bentuk apa coba? Di sini bisa berupa penyemangat ya, sanjungan, terus istilahnya berupa apa lagi tuh? Bingkisan, begitu bukan? Bukan berupa Oh, bingkisan, itu juga Oh, dilarang, kata-kata tidak boleh. pujian, begitu ya, Pak, Kata-kata ya? pujian seperti itu, sehingga apa ya, mengangkat semangat siswa untuk bergerak lebih tinggi lagi, boleh. Insyaallah seperti itu. Oh, kalimat-kalimat positif ya, kalimat-kalimat positif. Maksud Pak Jarno di sini kalimat-kalimat positif yang memunculkan
inspirasi ya, seperti itu. Boleh, berarti di sini untuk yang pertama dan yang ketiga tergantung ya, abu-abu. Oke, nah di sini ke depan nanti ya untuk pertanyaan pemantik ini ke depan akan terjawab sendiri setelah kita membahas mulai dari yang pertama sampai terakhir tadi ya. Selanjutnya topik pemahaman budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ya. Teori motivasi, hukuman penghargaan, ini enggak usah ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya rasa masing-masing dari kita pasti pernah merasakan bahwa ada hal yang berharga ya. Mungkin malah sampai saat ini ada hal yang berharga dalam diri kita ya, dalam diri kita yang harus kita pertahankan. Ini ilustrasinya perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan ini Bapak Ibu bayangkan saja ya, karena waktunya terbatas. Seandainya waktunya setengah hari boleh kita paparkan ini secara mendalam, tapi tidak apa-apa lah, cukup dibayangkan saja. Ada A dan B, anggaplah Bapak dan di samping Bapak dan di samping Bapak, Pak Ibrahim dan Pak Eka contohnya, Pak Asep dan Pak Kahar, Ibu juga masing-masing ya, berpasangan A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini cukup ilustrasikan saja ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang di sebelah ya akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara. Namanya berbagai cara, bisa dengan mengancam, bisa dengan membujuk, bisa dengan menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi dalam kegiatan ini? Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak atau bagaimana? Ada yang bisa kasih komentar? Ada, Pak Ibrahim boleh? Bisa coba Ibu Atri? Kepalan tangan Ibu Atri, apakah Ibu buka ketika teman Ibu yang di sebelah? Ya ini sesuatu yang berharga ya, yang Ibu pegang, yang Ibu genggam. Apakah Ibu buka ketika ada teman yang meminta? Ini hal yang sangat berharga. Kalau menurut saya Bu tidak, karena ini kan berharga buat saya, jadi untuk diri saya saja, orang lain tidak perlu tahu. Oke. Saya begitu. Betul, ya. Untuk Ibu Atri, boleh kalau coba. Kalau Pak Ibrahim, apakah bersedia membuka? Ketika contoh misalnya istri Pak Ibrahim yang meminta untuk membuka, ya. Ibu Haryati coba meminta untuk membuka hal yang sangat berharga yang Bapak pegang. Ya, tidak mungkin itu. Karena hal yang berharga itu ya istri saya. Masya Allah. Iya. Istri saya, keluarga saya. Iya. Itu ada rahasia. Keluarga saya karena itu yang paling berharga bagi saya. Oke. Masya Allah. Ya berarti Pak Ibrahim yang tentukan apakah dia membuka atau tidak ya, seperti itu. Iya. Oke, berarti ada peluang untuk membuka. Jelas karena dia. Ya, kalau ya ini artinya tergantung. Dia yang minta, toh. Tergantung siapa yang meminta. Ketika Ibu Ratu yang meminta maka akan dibuka. Oke, boleh. Masih ada yang mau komentar? Ibu Mia misalnya, kalau misalnya Ibu Mia genggam erat-erat, Ibu Kepsek minta untuk buka itu, Ibu Mia buka tidak? Ayo, ini bersinggungan dengan tekad Ibu Mia. Ketika atasan langsung yang meminta itu, apakah Ibu Mia membuka? Ada tidak yang di hati Ibu tadi? Sudah ada ya? Sudah ada. Ya, yang di hati Ibu hanya Ibu yang tahu. Ibu Kepsek minta
untuk buka itu? Ya menurut saya ya istilahnya tidak akan saya buka walaupun misalnya apalagi itu privasi pribadi begitu maksudnya Bu. Iya, Masya Allah. Jadi sudah 3 audiens yang saya tanyakan tadi. Masing-masing ada yang pertama, apapun yang terjadi tidak akan buka. Nah ini kentara sekali nih, ibu ini masih cewek ini. Dia tidak mau buka, dia pegang kuku-kuku. Nah yang kedua Pak Ibrahim, tergantung katanya. Tergantung siapa yang minta. Kalau istrinya yang minta, oke, katanya. Ya, ternyata yang dia pegang teguh adalah keluarganya. Ya, hal yang sangat berharga adalah keluarganya. Ibu Mia tadi juga sama dengan yang pertama, bahwa itu adalah privasi saya, itu adalah hal yang sangat berharga untuk saya, maka saya tidak akan buka. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang tersirat dari hal tadi ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Pak Eka bisa menyimpulkan? Apa yang tersirat tadi tentang kegiatan kepalang tangan ini? Ayo, ada? Pak Kahar bisa? Oke, boleh saya simpulkan? Ya, saya simpulkan bahwa kepalang tangan kita, apakah kita bersedia membuka hal yang berharga, sesuatu yang sangat berharga bagi kita? Apakah kita bersedia membuka atau tidak? Kontrolnya ada pada diri kita. Ya, kembali lagi dengan kata menuntun. Hal yang sama juga terjadi kepada anak didik kita. Anak didik kita pun seperti itu. Fungsi kita hanya menuntun. Ya, fungsi kita hanya menuntun, mengarahkan mereka sesuai dengan kodratnya. Karena mereka semua berharga, Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang menentukan bahwa apakah dia menerima atau tidak itu ya, menerima atau tidak adalah kontrol pada diri mereka sendiri dengan menggunakan fungsi otak nanti ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bergabung semua nanti di grup menggerak, akan dibahas lebih tuntas di situ nanti ya. Lanjut tentang perubahan paradigma teori pilihan ilusi. Nah ini lagi ilusi yang pertama Pak Nyarno, ilusi guru mengontrol murid. Apakah itu, bagaimana menurut Pak Nyarno itu? Apakah memang guru bisa mengontrol murid? Tergantung juga. Ya, tergantung. Ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dipahami ini apa maksudnya yang kedua? Kritik bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Andi melakukan kesalahan berulang-ulang. Kita gunakan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah. Ya Allah lele, seperti itu ya biasa ya. Ya Allah lele, mau kamu itu sebenarnya apa tuh? Kau tahu tidak, perbuatan kamu itu menyiksa ibu guru. Ya, kapan kamu sadar? Kapan kau bisa berubah? Kata-katanya lembut, tapi menusuk. Seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dalam jangka waktu panjang maksudnya ini ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pokoknya saya tahu hal yang terbaik untuk kau. Kamu nurut aja. Saya bilang A, kamu ke A. Pikiranmu, pengalamanmu masih kurang. Ini yang maksud yang keempat ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Di sini tadi yang saya bahas tadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut ya, jika dia tidak mau melakukannya, apapun yang kita lakukan, kadang kita dihadapkan pada masalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah disuruh kau gabung dengan kelompok B contohnya, si A bermalas-malasan ya, seperti ini maksudnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi
mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah usaha yang mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini tidak akan berlangsung lama. Dia lakukan pada waktu itu, kita perintahkan dia lakukan, tapi itu tidak membekas dari dalam hati dia, bukan kesadaran dari dalamnya, ya. Ilusi bahwa kritik membuat, ini tidak usah panjang lebar Bapak Ibu ya, ini ya. Saya rasa kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sudah saya jelaskan tadi juga kayaknya ya. Bapak Ibu, kalau misalnya sementara saya menjelaskan, kalau Bapak Ibu ada hal yang mau disampaikan, silahkan. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon, stimulus respon, realitas kebutuhan sama kita. Ini cukup dibaca-baca saja ya. Kemudian makna kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin dalam diri menggali potensi menuju. Kalau menurut teman-teman disiplin itu apa? Disiplin waktu boleh? Disiplin waktu? Kemudian apa lagi? Disiplin waktu. Selain disiplin waktu, apalagi? Tidak apa-apa Ibu. Disiplin pekerjaan. Boleh, ada. Disiplin masuk sekolah. Disiplin masuk sekolah, boleh. Disiplin masuk sekolah. Ada lagi? Ada yang mau memberikan komentar? Pak Jarno? Iya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Ya, di sini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini kata kunci ini, disiplin. Ada pergeseran makna kata disiplin. Disiplin di sini yang kita masukkan selalu yang tadi saya dengar tadi untuk sementara bahwa itu disiplin waktu, disiplin masuk sekolah, disiplin ini itu ada pergeseran makna bahwa orang lain tindakan yang kita lakukan kepada orang lain supaya mereka patuh, ya, supaya mereka patuh, bukan kesadaran dari dalam diri anak sendiri. Kemudian disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya, nah ini yang lebih parah. Yang lebih parah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, sering dikait-kaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya Bapak Ibu ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, nah di sini kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, kesadaran mental anak pribadi yang memiliki motivasi internal dari dalam, ya Bapak Ibu ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Ya, jadi ada internal dari dalam diri kita dan eksternal dari lingkungan, bukan dari diri kita sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal. Di sini nilai-nilai kebijakan universal sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu pernah kita waktu pertemuan lalu di SP1 ada lagunya tentang profil pelajar Pancasila? Kok masa lupa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepribadian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kurang terlalu bagus juga. Ya, jadi di situ ada 6 elemen: beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Pak Ibrahim tadi singgung kok tidak berurutan. Enggak, maksudnya di sini Bapak semua elemen ada di dalamnya. Kalau lagunya ya seperti itu. Suka yang teratur Pak Ibrahim ya. Dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah di sini yang tadi yang kita singgung masalah internal dan eksternal. Tadi perhatikan Ki. Ya, untuk menghindari yang tadi masalah hukuman ya, penghargaan, hukuman dan penghargaan. Kan karena ada malah istilah penghargaan adalah hukuman. Ya, di sini nih. Untuk menghindari ketidaknyamanan yang pertama ya, hukuman atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh masalah piket. Kalau anak-anak tidak sadar, tidak dari dalam, maka dia akan melakukan dia dalam piket setiap pagi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Fase yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Hal ini bukan hanya berlaku untuk siswa, Bapak Ibu ya, ini juga berlaku untuk kita. Contoh sederhana ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau misalnya kita tidak mencintai profesi kita sebagai guru, kita tidak mempunyai nilai-nilai guru penggerak di dalam diri kita, ya nanti akan saya singgung juga tentang nilai-nilai guru penggerak itu. Maka kita ke sekolah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau tidak mungkin dihukum ya, menghindari ketidaknyamanan, menggugurkan kewajiban. Asal masuk saja mengajar, yang penting datang absen di kelas. Anak mengerti atau tidak mengerti itu bukan urusan kita, yang penting kita ngajar. Ini yang pertama ya. Saya rasa teman-teman tidak ada yang masuk pada ranah ini karena kita semua mencintai pekerjaan kita ya. Kayaknya di sini tidak ada yang dipaksa jadi guru deh. Tidak ada yang dipaksa jadi guru. Saya tidak dipaksa jadi guru. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah di sini anak-anak tadi yang terjawab tadi ya, penghargaan dapat itu yang tadi, yang 3 pertanyaan pemantik tadi itu. Nah di sini kalau namanya dia berlaku yang seperti yang tadi itu Pak Nyarno, yang tergantung itu, yang tergantung tadi yang jawabannya tadi yang 3 kata pemantik tadi itu, maka dia akan sampai ke ranah ini. Ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Anak melakukan segala sesuatunya hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bukan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga, menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Jadi yang pertama, yang kedua eksternal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kedua eksternal. Yang ketiga baru motivasi internal. Mudah-mudahan kita semua di sini sampai pada tahap yang ketiga itu. Kita melakukan tugas kita masuk pada motivasi yang ketiga, motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Karena kita mencintai pekerjaan kita. Ini saya lewati saja ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk mendapatkan imbalan, tadi saya sudah jelaskan di. Sudah dipaparkan. Ya sudah dipaparkan tadi, benar.
Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi untuk mengontrol tindakan kita sendiri. Lanjut, apa itu restitusi? Nah, kita masuk ke dalam restitusi. Restitusi kalau misalnya kita bahas, kan katanya, loh Bu, kalau misalnya tidak ada hukuman, lalu bagaimana kalau ada anak-anak berbuat kesalahan? Apa yang harus kita lakukan? Maka ada yang namanya kita pelajari tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghakimi Bapak Ibu ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita merubah mencari solusi masalah dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi anak-anak sadar bahwa kemerdekaan yang ada pada dirinya, karena kan anak-anak semua merdeka ya. Sekarang kan kurikulum merdeka. Ya Bapak Ibu ya, sekarang kurikulum merdeka. Nah, ada alternatif lain ketika anak melakukan kesalahan, yaitu kita melakukan restitusi. Restitusi adalah ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kondisi salah menjadi kondisi yang berhasil, seperti itu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lanjut, saya angkat satu kasus ya, tentang Manohara. Mohon maaf, ini hanya contoh nama saja. Ini sebenarnya nama kucing saya ini, Manohara. Manohara kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Ibu Nia Ramadhani, menanyakan pertanyaan, Manohara menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kelas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari gurunya. Intinya Manohara di sini tegang sekali ya Ibu Bapak ya. Kemudian Ibu Nia Ramadhani membiarkan teman-temannya menertawai Manohara karena Manohara gugup. Kelas menjadi gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Manohara. Manohara malah disuruh dipersilakan untuk ke depan kelas memegang ujung hidungnya, dihukum Ibu ya, Manoharanya dihukum. Sekarang apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Nia Ramadhani terhadap Manohara tadi ini ya? Ada yang bisa kasih saya komentar? Kira-kira Bapak dengan Ibu setuju tidak? Kalau misalnya ada anak-anak yang kurang paham seperti kasusnya Manohara ini ya, sehingga dia kurang memperhatikan pelajaran. Jadi di sini kita bisa lihat seperti itu ya. Kurang memperhatikan gurunya, malah dihukum, disuruh ke depan kelas, kemudian disuruh pegang ujung hidungnya seperti ini. Tidak setuju ya. Menurut Anda tindakan Ibu Nia Ramadhani terhadap Manohara itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dari perbuatan yang telah dia lakukan? Hukuman itu kayak bullying sih sebenarnya. Masuk ke arah, ya betul sekali, masuk ke arah bullying ya. Karena sebenarnya dia paham ya, gurunya tahu bahwa selama ini Manoharanya kurang terlalu paham terhadap materi yang diajarkan, malah justru seolah memfasilitasi seperti itu. Pakaian mungkin. Dia memfasilitasi teman-teman Manohara untuk semakin membuli Manoharanya. Seperti itu. Iya. Yang lain sepakat tidak dengan yang dipaparkan oleh Pak Ibrahim? Ya, sepakat, setuju. Menurut Pak Ibrahim tadi itu hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Atau
konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ya, tergantung dari sudut mana kita menilainya. Oh oke, tergantung dari sudut pandang mana. Thank you Pak Ibrahim. Sekarang kita masuk coba ya. Nanti kita ya semakin kesana, insya Allah kita akan paham tentang apa itu restitusi, apa itu hukuman. Ciri-ciri restitusi. Restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang pertama, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita bukan memberikan dia hukuman untuk menebus kesalahannya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana yang mereka inginkan. Lanjut yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ibu Antri bisa minta tolong? Ya, ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan ya, bukan paksaan. Jadi anak-anak tidak merasa tertekan ketika kita merestitusi mereka, ya, seperti itu. Kemudian, next, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi kita menuntun anak, kita berusaha mengarahkan dia untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Di sini dapat terlihat untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada mereka, kamu ini ingin menjadi orang seperti apa? Begitu ya. Kamu akan terlihat, terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Jadi kita mengarahkan dia, ya. Kemudian apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain, ya. Lagi-lagi kita menekankan kemerdekaan yang ada pada diri anak, ya. Kemerdekaan yang ada pada diri anak itu berdampingan dengan kemerdekaan temannya, ya. Apakah kamu memegang nilai ini? Selanjutnya ke sana ya. Saya rasa Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Lanjut. Coba. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sedikit saya singgung, lima kebutuhan dasar itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama ya, kebutuhan untuk bertahan. Atau ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Apa kebutuhan manusia? Apa kebutuhan kita? Saya ambil yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang, pangan, dan papan itu masuk dalam kategori kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan, ya, kebutuhan primer, betul. Selanjutnya apalagi? Masih ada loh kebutuhan kita selain makan, selain sandang, pangan, dan papan. Kita juga masih butuh yang lain. Sekunder. Apa kira-kira? Pendidikan. Apalagi? Apalagi? Ya? Kendaraan, iya, kendaraan itu masuk sekunder ya Pak ya? Bukan primer, iya. Kendaraan, iya. Apalagi? Tergantung juga pekerjaan seseorang sih. Kayak seorang guru itu pastinya itu dia memiliki kebutuhan primer itu ya buku. Kemudian sekarang itu alat tulis ya. Perlengkapan begitu ya, maksudnya perlengkapan mengajar. Begitu. Iya. Itu kan menjadi kebutuhan primer bagi seorang guru. Ya. Iya. Ya, betul sekali, itu kebutuhan kita ya. Tapi yang Pak Ibrahim sebutkan tadi, percaya atau tidak, itu masuk kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Tapi yang selanjutnya yang pendidikan itu masuk dalam kebutuhan penguasaan. Kira-kira Pak Ibrahim, tadi Pak Ibrahim singgung Pak Ibrahim butuh istrinya ya? Ya, butuh keluarganya ya. Itu kalau misalnya kita butuh keluarga, itu kebutuhan atau tidak itu? Kebutuhan apa di situ? Kebutuhan Pelayanan sih. Kebutuhan rohani ya. Pelayanan hidup. Pelayanan hidup boleh, pelayanan hidup. Melayani suami.
Iya. Ini sudah mulai mengarah ini Pak Asep, bahaya nih. Iya. Maunya dilayani terus. Oke, itu tadi. Saya rasa kita semua butuh teman tidak? Butuh teman tidak? Itu masuk pada kebutuhan yang kedua. Selain kebutuhan bertahan hidup itu, ada kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Betul tidak? Ada tidak di sini yang tidak butuh kasih sayang? Pak Asep kayaknya butuh sekali ya. Iya. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan diterima dan disayang. Kebutuhan yang ketiga ada 5 ya, ada 5 ya. Menurut ini, coba ya, kebutuhan yang ketiga ada apa coba? Kebutuhan uang itu kebutuhan bertahan hidup. Kalau misalnya Pak Rizal bermain game itu kebutuhan tidak? Kebutuhan lah, hiburan lah, hiburan. Ya, hiburan. Itu masuk dalam kategori apa itu? Kebutuhan Primer apa sekunder ini? Primer apa sekunder ini? Itu apa itu? Masuk, kalau misalnya Pak Rizal main game itu senang tidak? Senang ya? Iya senang. Kalau begitu itu masuk kategori kebutuhan kesenangan, kepuasan, kesenangan. Sudah ada 3 ya? Masih ada 2 ya? Ada yang bisa bantu saya? Apalagi yang 2 ini? Sembako itu bertahan hidup. Iya, kebutuhan bertahan. Yang keempat adalah kebutuhan yang disebutkan tadi Pak Ibrahim. Katanya kita butuh pendidikan. Pendidikan kira-kira untuk apa kita butuh pendidikan? Untuk masa depan, untuk menguasai kan? Kita belajar kan untuk menguasai. Maka itu masuk kebutuhan penguasaan. Ya, masuk. Sudah 4 ya? Sudah 4. Boleh kalau misalnya saya tanya, diingat sudah ya? Sudah 4 ya? Ibu Mia sudah 4. Sekarang kebutuhan yang terakhir. Kebutuhan yang terakhir, kira-kira kalau misalnya makanan apa yang Pak Asep tidak suka? Makanan yang Pak Asep tidak suka? Yang tidak suka, yang tidak disuka sekali? Atau ada hal apa yang Pak Asep benci? Kambing tidak disuka. Kalau misalnya saya paksa Pak Asep untuk makan kambing, mau atau tidak mau? Tidak mau. Itulah makanya kita butuh satu kebutuhan ini, kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi siapa yang bisa ulangi? Ibu Andri boleh? Ayo. Yang pertama kebutuhan kasih sayang, yang kedua penguasaan, yang ketiga pendidikan, yang keempat kebutuhan hidup, yang kelima kebebasan. Kebebasan. Masih ada yang kurang tidak di situ? Pas 5. Kira-kira. Pas 5. Kesenangan. Betul sekali. Ya, betul sekali. Berarti ini Pak Asep melengkapi buat Tri ya. Seperti itu. Yang pertama kebutuhan, saya ulang ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Yang keempat kebutuhan, ayo, pendidikan itu dia supaya penguasaan. Oke, yang kelima, yang terakhir kebebasan. Merdeka. Bagaimana kebebasan? Merdeka. Kebebasan. Merdeka. Ya, next Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi. Jadi tidak dengan melakukan hukuman ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Restitusi fokus pada karakter. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita di situ menuntun karakter anak di situ ya, teman-teman. Lanjut Bu Atri. Restitusi
Yang ini tadi. Tadi kan pertanyaan pemantik tadi, apakah penghargaan itu bisa membuat disiplin di sini? Dihukum oleh penghargaan. Next. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Oh, kurang G-nya di situ. Mohon maaf. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di sini, penghargaan itu kalau jangka pendek, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, ya, maka akan berpengaruh positif pada diri anak, tapi itu hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Next Pak, next Ibu. Penghargaan tidak efektif, ya. Penghargaan tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira teman-teman sepakat tidak penghargaan merusak hubungan? Tentu. Iya, sepakat. Sepakat. Yang tidak sepakat? Penghargaan merusak hubungan. Coba Pak Asep. Pak Asep sepakat tidak penghargaan merusak hubungan? Iya, coba. Hubungan di sini bukan antara dua individu saja. Iya. Akan tetapi Secara universal di sini maksudnya. Penghargaan merusak hubungan. Apakah menurut Pak Asep iya? Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Kenapa? Karena merusak hubungan. Next buat trik. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini bisa kita kupas ini. Apakah benar penghargaan merusak kualitas? betul. Tidak. Betul. Penghargaan kepada orang lain itu meningkatkan semangat orang untuk seperti mereka. Tergantung harganya lagi dong. Iya. Tergantung. Penghargaan di sini kalau biasanya kalau berupa barang, berupa ini malah dapat memunculkan ini sesuatu yang negatif dari pihak lain gitu loh. Biasanya kalau antar individu tergantung juga sih penghargaannya seperti apa. Apakah justru menjatuhkan atau mengangkat seperti itu. Karena ada penghargaan itu ada dua macam. Ada yang dapat menurunkan dan mengangkat citra seseorang. Iya. Kalau saya ambil contoh kasus seperti ini, contoh di kelas 7, ya di kelas 7, siapa yang ranking kemarin? Siapa yang ranking? Siapa yang pintar? Ya. Tugas Anda, nah ini sedikit penyegaran, tolong fokus. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya, ya. Saya hanya ingin teman-teman menyebutkan warnanya. Tolong perhatikan semua. Pak Ibrahim, tolong perhatikan. Ayo. Next. Ya, perhatikan warnanya. Ini merah ya, merah, coklat, hijau, kuning, biru ya. Kalau seperti ini merah, coklat, hijau, kuning, biru. Saya ingin kita kompak semua ya. Kompak boleh? Boleh. Semangat? Oke. Next. Apa ini? Hitam. Boleh. Coklat. Sudah mulai. Coba ya. Coba hitam, hijau, kuning, biru, coklat, Hijau, Merah. boleh. kuning, Hijau. Merah. Sudah ya. Titik fokusnya insya Allah masih aman. Titik fokusnya masih aman ya. Konsep keyakinan kelas ini sisa sedikit ya, Bapak Ibu, konsep keyakinan kelas. Tapi next. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Selama ini kan yang kita buat di kelas kan peraturan kelas. Kenapa harus ditingkatkan
Ya. Next. Pembentukan keyakinan sekolah kelas ini lagi-lagi kurang S-nya ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang negatif di situ ya. Berusaha kita berikan kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak kita. Next book. Ya ini contoh ya dari kedua kesepakatan kelas ini yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas. Coba perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama atau yang kedua, coba cek di kehadiran siswa harus datang tepat waktu ya untuk setiap sesi kelas. Partisipasi semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Seterusnya ke sini atau yang ini mengamalkan yang kesepakatan kelas yang kedua ini mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan beriman. Kemudian rasa aman ya, rasa aman adalah hak setiap orang. Tertib saat belajar mengajar. Yang keempat menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Seterusnya ke bawah. Kira-kira yang mana Bu? Coba Bapak Ibu coba dari yang pertama dan yang kedua, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Tadi sudah disinggung ya, keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Pak Eka yang mana? Ibu Anti bisa? Yang mana? Kira-kira? Ibu Mia? Ibu Hati-Hati? Yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ini ya, yang pertama, yang kedua. Yang mana? Keyakinan kelas menggunakan bahasa yang positif, singkat, padat, dan jelas, tidak neko-neko. Yang mana Pak? Penyanyi yang kedua? Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas, dan menggunakan bahasa yang positif, yang mudah diingat oleh anak-anak. Bahasanya baku sudah. Iya. Sesuai dengan EYD bahasa Indonesia. Sesuai dengan EYD. Bagaimana Bu Mia? Sesuai dengan EYD. Oke, next. Ini contoh-contoh keyakinan kelas ya Ibu ya. Bolehlah nanti kita lihat-lihat banyak referensinya. Lanjut Ibu. Lanjut perbedaan ya. Saja ini, pakai saja ini. Boleh. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Next. Tindakan kelas ya. Ini tidak ya. Membersihkan WC ya, tindakan guru membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman ya. Masih hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini guru Pancasila. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti belum ada konsekuensi ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini dia. Oh ini dia. Ya. Ya. Murid diminta untuk push up. Waduh. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini dia. Salah satu ini. Berarti sudah mulai ini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, Masya Allah. Karena ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Karena tidak menggunakan sesuatu. Iya, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Hukuman juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Ya. Konsekuensi.
oleh guru piket. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi. Tambahan jam ya. Sesuai. Lari mengelilingi lapangan ini. Wah, Pak Nyarno ini. Bagaimana Pak Nyarno? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Hukuman. Jawabannya semua. Kalau memangnya sudah sesuai, berarti kita sudah paham tentang konsekuensi dan hukuman. Boleh ya? Kelihatan jelas ya? Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kelihatannya itu kurang lagi satu hurufnya di situ. Mohon maaf. Bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan pelanggar. Oke, tentang konsep yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah ya, kebutuhan dasar Ibu Sipu ya. Sudah saya singgung tadi ya. Kebutuhan dasar ada 5 kebutuhan dasar. Next Ibu. Ya ini yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Oke, next. Ini sudah tadi ini. Ini tidak usah ya. 5 kebutuhan dasar ini. Mau dengarkan? Ya ini. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jawaban Dinda. Kebutuhan. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ini berupa kesenangan karena anak-anak dia masih mau menyanyi-nyanyi tapi dilarang sama gurunya. Jadi kesenangannya dia merasa oh itu adalah kebutuhan kesenangan saya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Biasa kan anak-anak seperti itu ya, butuh perhatian. Ya, jadi ya ini kan secara universal. Tapi anak, jangan kan anak tega Bapak. Saya yang sudah umur segini kadang-kadang juga butuh diperhatikan. Ya, contoh seperti itu. Dibilang cantik pun dia senang perasaan ya. Itu masuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya, nih. Konsep kelima posisi kontrol. Ini yang terakhir yang ingin saya bahas Bapak Ibu tentang posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Next saja, enggak usah ini. Karena panjang di situ. 5 posisi kontrol di situ. Yang pertama, ya 5 posisi kontrol dalam hal ini posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu yang biasa posisi kontrol yang pertama posisi menghukum, ya. Ada loh tipikal guru salah sedikit dihukum, anak-anak terlambat datang dihukum, anak-anak tidak mengerjakan tugas dihukum, anak-anak kurang perhatikan pelajarannya pun juga dihukum. Ini tipikal posisi kontrol penghukum, ya. Posisi kontrol yang kedua yaitu posisi kontrol ada ya di sini ya. Oh mohon maaf saya lupa cantumkan. Ini dalam video sebenarnya 5 posisi kontrol itu, tapi sudah ya karena waktu terbatas tidak usah diinikan. Yang jelasnya saya gambarkan saya secara umum ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Posisi kontrol yang pertama itu posisi penghukum. Mudah-mudahan kita tidak masuk di dalamnya itu. Posisi yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kadangkala sifat kita, kata-kata kita yang lembut tapi menusuk seperti itu. Aduh, kenapa kau berbuat seperti itu lagi nak? Kau sudah tahu bahwa itu adalah yang salah. Kau tidak kasihan lihat ibu setengah mati. Ibu loh jauh datang ke sini mengajar. Contoh seperti itu ya. Jadi anak-anak merasa bahwa dirinya itu buruk. Kita berbicara lembut kepada anak-anak, tapi anak-anak justru merasa drop di situ karena kita membuat dia menjadi merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Kadang-kadang loh kita kadang merangkul anak-anak, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan pun kita hanya bermain saja sama dia. Kita dengan santai saja, rileks saja. Yang penting anak senang, yang penting kita akrab sama anak. Hubungan emosional kita dengan anak berjalan dengan baik itu
posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Oh ini ya, penghukum, pembuat masalah, teman, pemantau. Posisi kontrol yang pemantau seperti ini, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kau melakukan kesalahan ya? Apa konsekuensinya kalau kau melakukan kesalahan itu? Dia cuma memantau saja, diarahkan saja. Oh kalau begitu kau menghadap sama yang itu. Posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi kontrol yang terakhir, posisi kontrol yang kita idam-idamkan insya Allah. Saya pun juga mengharapkan seperti itu. Posisi kontrol sebagai manajer. Kita mengontrol, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, kita mengontrol, kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, tapi kita menetralisir suasana, ya, memantau, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sedikit. Kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita bisa selesaikan dengan menggunakan. Oke, 5 posisi kontrol itu, ya, dari posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, mana kira-kira posisi kontrol yang Bapak Ibu inginkan? Ayo, Pak Asep mau jadi teman? Dua-dua lah. Posisi kontrol untuk anak-anak. Teman memantau boleh, sebagai manajer juga boleh. Ya, pasti menginginkan yang manajer ya. Ya, menginginkan yang ideal. Oke, next Bu. Next. Nah, pernyataan kalimat siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Nah, itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Anto, kamu selalu yang paling terakhir. Teman-temanmu sudah selesai semua, contoh seperti itu ya. Oke, next Ibu. Ini kelihatan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat merasa bersalah ya. Penghukum, kamu tidak pernah melakukan yang benar. Ini teman, ini pemantau. Yang manajer seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita memancing anak-anak ya. Next. Segitiga restitusi, ya, menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Teman-teman sekalian, coba perhatikan segitiga restitusi di atas. Ada 3 tahapan ya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini saya tampilkan salah satu model segitiga restitusi ya, yang telah saya praktekkan. Coba. Kalian tahu mengapa kalian diminta menghadap? Ini cuma skenario ya, ini bukan hal yang sebenar, bukan kejadian yang sebenarnya. Betul. Menurut kalian perbuatan kalian itu perbuatan yang baik atau salah? Ya, perbuatan yang baik atau salah? Tidak apa-apa. Setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Hanya saja Ibu panggil kalian ke sini, Ibu tidak ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Ibu hanya akan membantu kalian menemukan solusi dari masalah yang kalian hadapi. Ya, kalian pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Kami keasikan bermain Bu sebelum jajan, jadi waktu istirahat habis kita baru jajan. Itu yang menyebabkan kita terlambat masuk ke dalam kelas. Kami tidak ingat waktu Bu. Kalian keasikan bermain ya, sehingga lupa waktu. Menanyakan alasannya. Menyenangkan, ya. Cuma kalau misalnya kalian bermain, itu kan sebenarnya bisa dilakukan, ya. Bisa dilakukan, bisa juga jajan, tapi masuk di kelas tepat waktu. Kira-kira apa solusinya? Nah, ini mencari solusi. Mencari solusi ya. Saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, bisa mengatur waktu dengan baik. Ini kan kuncinya waktu ya. Jadi kalian masih bisa bermain, masih bisa sarapan kan, karena 30 menit itu kan waktunya panjang lah ya. Kalian bisa sarapan bisa belanja di kantin juga, kemudian masuk di kelas tepat waktu. Boleh ya? Kapan kira-kira hal itu bisa dilakukan? Mulai besok Bu, kami akan tepat waktu.
Mulai besok sudah tepat waktu masuk di kelas, tidak terlambat lagi. Anak-anak mencari sendiri solusinya, ya. Maksudnya keyakinan kelas yang kita buat, kita disepakati bersama di kelas. Wanita, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang berhubungan dengan masalah yang kita hadapi tadi? Hadir di kelas tadi. Waktu ya, masuk di kelas ya. Kedepannya kalian ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Menanyakan keyakinan, ya. Menghargai diri sendiri dan ibu yakin. Ya, kalau kalian sudah menghargai waktu, kalian pasti akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ya, komitmen ya. Oke, mulai besok. Mulai besok. Ini hanya skenario ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini bukan kejadian sebenarnya. Kita buat settingan seperti itu. Skenario settingannya bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan, bisa saja kesalahan dalam bentuk yang lain ya. Kita menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Membuat anak-anak yang merasa gagal ya, membentuk karakternya menjadi karakter yang berhasil. Jadi kita arahkan saja dia sendiri yang menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ini mirip-mirip dalam coaching ya. Ya. Sekarang terakhir tentang refleksi ya. Dari kurang lebih 1 jam kebersamaan kita ini, saya ingin merefleksi. Apakah ada yang membekas yang tinggal di pikiran kita semua ya? Di situ yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, ya, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada yang bisa berkomentar? Ada? Lanjut. Ayo. Ini kita refleksi, ini yang terakhir ini. Kita merefleksikan. Jangan sampai saya hanya korban kemudian tidak ada yang berbekas di hati. Ya, tentang disiplin positif. Saya rasa ada disiplin positif selama ini di sekolah kita ya. Boleh kasih contoh yang disiplin positif di sekolah kita apa Pak Nyarno? Disiplin. Pak Yarno itu penghukum. Hukuman. Atau ayo Pak Eka ya, posisi kontrol yang mana Pak Eka? Yang 5 itu tadi, yang posisi kontrol. Hukuman teman boleh. Ini. Oke, saya bantu ya. Penghukum, Manajemen boleh. pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau sudah jadi manajer malahan. Tiga-tiganya Mas. Pemantau. Pak Rizal? Jujur saya di sekolah saya Bu, teman. Sebagai teman. Pak Asep? Sebagai apa Pak Asep? Posisi kontrol sebagai apa? Penghukum Pak. Penghukum. Wow. Saya 5-5-nya. Pak Kahar sebagai apa Pak Kahar? Sebagai teman. Berarti rata-rata sebagai teman ya. Saya juga sebelumnya sebenarnya lebih sering sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Sebagai teman. Ibu, kalau Pak Jarno? Lengkap, saya ada di dalam situ. Jadi ada Iya. kontrol penghukum, Iya. pemantau, pembuat merasa bersalah, sebagai teman juga, pemantau juga, dan sekaligus mudah-mudahan ya bisa menjadi seorang manajer yang baik gitu. Karena apa? Saya sesuaikan dengan perbuatan siswa, kesalahan siswa. Kalau diperkirakan kok sangat fatal gitu ya, kontrol penghukum saya gunakan. Gitu. Iya. Kalau Ibu, tarik Ibu nanti sebagai apa? Posisi kontrol sebagai apa? Kadang sebagai pemantau Bu, kadang juga sebagai teman. Kadang sebagai pemantau, kadang sebagai teman. Jadi saya pribadi juga ya. Oke, dan saya juga guru di sini. Jadi saya juga ambil posisi di situ. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga lebih sering mengambil
Ya, ternyata dalam jangka waktu panjang itu tidak efektif, kurang efektif untuk anak-anak, ya, seperti itu. Lanjut ke sana. Mudah-mudahan setelah mempelajari ini, setelah diseminasi ini, kita bisa sama-sama berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Amin. Iya. Ini refleksi. Kemudian sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi terakhir? Ya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi jangan. Ketika menghadapi permasalahan murid Anda, di sini pernah ya, masing-masing saya rasa dari kita pernah menghadapi masalah. Kalau ketika anak punya masalah, ya kok saya jadi berlibat kayak begini. Ketika anak punya masalah, kita menyelesaikan masalah anak kita menggunakan segitiga restitusi tidak? Yang tadi itu, ya pernah. 3 tahapan dilalui. Apa itu? 1. 3 tahapan yang dilalui: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya rasa menanyakan keyakinan belum ya? Ya. Atau sudah ada yang menanyakan keyakinan? Secara tidak sengaja, mungkin secara tidak langsung, insya Allah terdapat di dalamnya. Oh, insya Allah terdapat di dalamnya. Iya. Mudah-mudahan setelah mempelajari ini tadi, setelah diseminasi tadi ini, kita lebih mantap lagi ya, lebih strong lagi menjadi guru. Insya Allah. Sudah ditahu langkah-langkahnya ya. Nah ini, thank you, terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Jadi terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Itu foto saya yang di ujung sana, mungkin agak hitam-hitam ya. Iya. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.